seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Kebakaran. Tolong. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda tentunya dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendorong peningkatan fasilitas keselamatan dan perbaikan infrastruktur penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk pasca terjadi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hal tersebut disampaikan setelah rombongan Komisi 5 DPR RI mengecek sarana-prasarana infrastruktur Basarnas di Posar Ketapang dan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada Selasa pagi. Anggota Komisi 5 DPR RI Hanan A. Rozak mengatakan fasilitas yang dimiliki Posar Ketapang masih terbatas, padahal kawasan ini kerap menjadi lokasi kejadian kecelakaan laut. Ia pun cukup prihatin dengan kondisi sarana dan prasarana di sini. Kedepan bersama pemerintah pusat, dirinya akan memberi perhatian lebih. Ia juga menyebut arus lalu lintas pelabuhan di lintasan Ketapang Gilimanuk sangat padat. Namun fasilitas pelabuhan dinilai belum memadai karena lapangan parkir dan dermaga terbatas. Idealnya perlu ada tambahan masing-masing 3 dermaga di Ketapang dan Gilimanuk. Dewan tidak ingin kejadian kecelakaan seperti yang menimpa KMP Tunu Pratama Jaya terulang lagi. Oleh karenanya, ia mendorong perlu kecepatan dan ketepatan respon dalam setiap penanggulangan kecelakaan laut. Hal itu menurutnya bisa tercapai jika sarana-prasarana dan SDM terpenuhi. Khususnya di wilayah ini ada di laut. Kemarin kita saksikan sendiri bagaimana kerja Basarnas dalam menanggulangi kecelakaan yang terjadi. Kita cukup prihatin dengan sarana prasarana yang dimiliki pos Basarnas yang ada di sini. Yang ke depan harapan kita bersama pemerintah bersama Komisi 5 nantinya akan memberikan perhatian secara khusus karena sudah sering terjadinya kecelakaan di wilayah ini. Kemudian terkait dengan pelabuhan Ketapang ini, kalau kami melihat ini sangat luar biasa padatnya arus lalu lintas antara Ketapang dan Gilimanuk. Sedangkan prasarana maupun sarananya masih sangat memprihatinkan. Ya, tentunya ke depan terkait dengan keselamatan, kenyamanan dan keamanan masyarakat penerima atau penerima manfaat atau pengguna, tentunya ke depan harus diprogramkan antara pemerintah dengan DPR, tentunya atas usulan dari kawan di Ketapang ini, untuk bagaimana ke depan pelabuhan ini bisa dibenahi, kemudian karena padatnya
Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Baik menambahkan perlunya pengawasan lebih ketat di seluruh pelabuhan Indonesia. Kolaborasi antar stakeholder diminta lebih diperkuat untuk menjamin keselamatan dan pelayanan maksimal di sektor transportasi laut. Pihaknya ingin pengawasan menyeluruh dilakukan secara maksimal, termasuk kapal LCT yang sekarang digunakan sebagai KMP, dan itu juga harus lebih diperhatikan. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono yang ikut mendampingi menyambut baik atensi Komisi 5 DPR RI terhadap peningkatan infrastruktur pelabuhan dan SAR di Banyuwangi. Menurutnya, pemerintah daerah siap mendukung dan berkolaborasi. Jika nantinya dermaga ditambah di Ketapang dan Gilimanuk, tentu ada dampak ke arus lalu lintas di Banyuwangi, kepadatan kendaraan bisa diminimalisir. Ia juga menerangkan pos SAR Ketapang direncanakan akan ditingkatkan statusnya menjadi kantor SAR. Hal ini diharapkan memperkuat sistem penanganan kebencanaan di Banyuwangi. Bahkan kemarin Wakil Bupati juga sudah bertemu dengan Basarnas terkait rencana peningkatan status pos SAR jadi kantor SAR. Dan tentu dengan peningkatan itu sarana dan SDM-nya akan ditambah. Handoko Kusumo, CTV. Kejadian Ravelia airnya masuk dari pintu depan ini, Pak. Data manifest masih menjadi tanda tanya dalam tragedi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu 2 Juli lalu. Bahkan hingga operasi SAR resmi ditutup, data manifest masih menjadi tanda tanya besar dan stakeholder terkait justru saling lempar. Pertanyaan itu turut dilontarkan oleh Kalaksa BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto, kepada SAR Mission Koordinator SMC, Operasi SAR KMP Tunu dalam jumpa pers di Pelabuhan Ketapang. Dalam hal ini ia turut menanyakan data manifest yang menurutnya masih rancu, karena ini menjadi dasar untuk menyampaikan ke masyarakat juga berkaitan dengan santunan untuk para korban. Namun baik SMC maupun operator justru saling lempar. SMC menyebut data itu menjadi domain operator dan perusahaan kapal. Manifest menjadi wewenang pihak ASDP dan Raputra, perusahaan kapal Tunu Pratama Jaya. Namun ketika ditodong pernyataan itu, ASDP Ketapang membantah. Karena bila manifest menjadi tanggung jawab nahkoda, padahal nahkoda pun hingga kini belum ditemukan. Menurut JM ASDP Ketapang, Yanes Kurniawan, terkait manifest pada pasal 19 Undang-Undang 17 tahun 2008 menjadi tanggung jawab nahkoda. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 terkait masalah pelayaran itu disebutkan, Pak. Jadi bahwa terkait masalah manifest, kapal diatur khususnya di dalam pasal 19 bahwa data penumpang dan data kendaraan manifest kapal di atas kapal itu menjadi tanggung jawab nahkoda, Pak. Itu sudah jelas bunyinya di Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 pasal 19. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan itu, Pak. Nanti silakan mungkin dari Raputra bisa menambahkan, mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya mungkin terkait pelaksanaan operasi, Pak, selama kegiatan itu langsung, tidak lupa saya ucapkan juga banyak terima kasih, Pak, kepada tim Basarnas, tim dari satuan dan teman-teman Kapolres selaku darat dan perwakilan dari Kodim, mungkin Pak Dandim, kemudian dari Angkatan Laut dan Lanal, Pak, atau yang mewakili, Pak, Pak tadi sempat tersebut, Pak. BMKG yang memantau setiap hari terkait cuaca. Begitupun dengan PT Raputra Jaya sebagai pemilik KMP Tunu Pratama Jaya. Perusahaan kekeh mengacu data manifest berjumlah 65 orang, terdiri dari 53 penumpang dan 12 kru kapal. Handoko Kusumo, CTV. Kru atau mungkin penumpang yang belum bisa kami datangi, sebenarnya dari awal pertama kejadian juga kita sudah melakukan identifikasi, Pak, artinya mendata teman-teman atau bahkan apalagi kru gitu ya. Pasti kita tahu data-data itu, tapi mungkin dari kami terlewat mungkin, Pak, untuk mendatangi. Kami mohon maaf.
Bahkan untuk sampai saat ini pun teman kita ada yang keliling sampai ke ada yang di Blitar itu Pak. Bahkan sampai 2 hari tim kita itu datang untuk menyantuni mereka. Jadi kalau misalnya pun memang ada yang terlambat atau terlewatkan, kami minta maaf. Untuk ke depan kami akan berbenah diri sehingga siapapun yang menjadi korban akan tetap kami datangi dan akan kami selesaikan menjadi tanggung jawab kami Pak. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Namun kenyataannya banyak korban selamat maupun meninggal dunia yang ditemukan justru berada di luar manifest yang dimaksud. Bahkan Delnov berkelit bila tidak mungkin ada penambahan data dari luar manifest. Sebagai informasi, hingga operasi SAR ditutup, total sudah ada 49 korban ditemukan, terdiri dari 30 selamat, 19 meninggal dunia, 4 diantaranya belum berhasil diidentifikasi. Handoko Kusumo, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80.
Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80.
Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Akibat selang bensin bocor, sepeda motor jenis Honda Vario terbakar di Jalan Gumire, Singonjuru. Akibat insiden ini diperkirakan pemilik mengalami kerugian mencapai 4 juta rupiah. Sebuah sepeda motor Honda Vario 110 milik Indra Sugianto, warga Dusun Gayam Kidul, Desa Gumire, Kecamatan Singonjuru, Banyuwangi terbakar. Kejadian bermula saat pemilik motor mencium bau tidak biasa dan mendengar suara aneh dari sepeda motornya saat melintas di area persawahan. Setelah dicek, api sudah muncul dari bagian bawah kendaraan. Dengan sigap, pemilik langsung menurunkan motor, menyandarkannya pada standar tengah, lalu memadamkan api menggunakan lumpur yang tersedia di sekitar sawah. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi menerima laporan kebakaran pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Regu dari sektor Genteng segera diberangkatkan ke lokasi kejadian pada pukul 15.45 dan tiba pukul 16. Setibanya di lokasi, api sudah berhasil dipadamkan oleh masyarakat sekitar dengan cara tradisional menggunakan lumpur. Petugas tetap melakukan proses pendinginan dan pengecekan keselamatan lanjutan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh kebocoran selang bahan bakar yang menetes ke area busi dan menyulut api. Kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai 4 juta rupiah. Handoko Kusumo, CTV. Ceceran minyak goreng resahkan pengguna jalan di sekitar Simpang 3 Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banyuwangi pada Selasa pagi. Tumpahan minyak goreng di aspal tersebut dirasa mengganggu dan mengancam keselamatan pengendara khususnya roda 2. Tak lama kemudian, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi datang ke lokasi kejadian guna membersihkan tumpahan minyak goreng tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Yopi Bayu Irawan mengatakan ada tumpahan minyak goreng yang mengganggu aktivitas pengendara. Dari kejadian itu, 2 unit truk pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi guna membersihkan tumpahan minyak goreng itu. Bekas tumpahan minyak goreng di aspal tersebut langsung disemprot dengan air dicampur deterjen. Tak sampai 20 menit, kondisi jalan di wilayah perkotaan itu pun bersih dari tumpahan minyak goreng. Diketahui jika tumpahan minyak goreng di aspal dirasa mengganggu aktivitas pengendara dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Guna mengantisipasi peristiwa tersebut, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Banyuwangi langsung melakukan penanganan. Yopi menambahkan jika ada tumpahan minyak atau semacamnya di jalan raya, diharapkan segera menghubungi petugas Damkarmat Banyuwangi. Karena tumpahan minyak di aspal dapat membahayakan pengendara dan kecelakaan lalu lintas. Handoko Kusumo, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang Hari Kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
Maraknya kabar bullying yang kerap terjadi di tataran sekolahan, mahasiswa KKN UNIP lakukan sosialisasi serta mengedukasi terkait pencegahan bullying di SDN 1 Tapanrejo pada Selasa pagi. Ratusan siswa SD yang kali ini mengikuti sosialisasi pencegahan bullying yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN UNIP di salah satu ruangan sekolah. Metode edukasi yang diberikan kepada para siswa ini dengan berbagai wawasan, mulai cara mencegah juga menghindari bullying terhadap anak. Bahkan memaparkan terkait kriteria jenis bullying terhadap siswa, seperti halnya bullying fisik yang kaitannya dengan tindakan kekerasan secara fisik, yakni pemukulan, bullying verbal yaitu dengan cara mengolok-olok serta menghina, dan bullying psikologis seperti mengancam. Terkait sosialisasi pencegahan bullying di sekolahan SD yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di wilayahnya, Soleman selaku kepala desa sangat mendukung. Bahkan pihaknya juga menghimbau khususnya wali murid maupun pihak sekolah agar lebih memantau terhadap anak-anaknya maupun murid-muridnya. Bahkan sikap kepedulian orang tua maupun guru sangatlah diperlukan bagi anak-anak. Tak hanya itu, ia juga berharap terhadap warganya agar lebih teliti untuk mengawasi anak-anaknya supaya tidak salah pergaulan, sehingga tidak melakukan hal yang merugikan baik orang tuanya maupun orang lain. Selanjutnya kami himbau pada orang tua, murid untuk lebih peduli pada anak-anaknya sehingga tidak sampai salah pergaulan yang berakibat justru merugikan orang tua, terutama anaknya sendiri. Kemudian Bapak Ibu guru di sekolah juga begitu, untuk lebih memantau pergerakan anak-anak ketika di sekolah, di luar sekolah tidak terjadi, terutama perbuatan bullying yang justru membahayakan bagi anak-anak kita. Untuk masyarakat juga kita harus peduli bagaimana anak-anak muda, terutama anak masa usia sekolah, ini bisa terpantau, minimal ada kepedulian untuk menghindari atau melihat bagaimana anak ini tidak sampai ada perbuatan yang mengarah pada kegiatan bullying antara sesama anak muda. Terima kasih. Samsudin Hadi selaku kepala sekolah dalam hal ini menjelaskan ketika terjadi ada tindakan bullying terhadap muridnya, pihaknya akan bersikap untuk melakukan tindakan, yakni mengumpulkan anak tersebut untuk diberikan arahan dan masukan agar tidak kembali terjadi. Ya sementara ini ya kayaknya ya udah cukup lumayan, tidak ada kekerasan, tidak ada bullying, sehingga juga di sekolah juga nyaman, tentram, tidak ada apa-apa. Ya kita kumpulkan dulu anak-anak yang seperti itu sehingga kita berikan arahan, berikan masukan agar tidak terjadi seperti itu. Ya sangat peduli sekali sehingga karena itu adalah suatu bullying yang tidak harus ada di sekolah, sehingga kita tiap hari kita pantau anak-anak agar supaya tidak ada terjadi seperti itu. Vita selaku asisten manajer dari mahasiswi KKN UNIP menjelaskan latar belakang memberikan sosialisasi pencegahan bullying ini lantaran di sekolah itu sering dilakukan mediasi terkait persoalan tersebut, terutama anak-anak yang masih duduk di bangku kelas 3 hingga kelas 5 SD. Pasti sering terjadi tindakan seperti itu, berupa bullying yang bersifat kekerasan seperti memukul serta bullying yang bersifat mengolok. Karena di sekolah ini kan mesti ada mediasi bullying ya Pak ya. Untuk anak kelas 4, 5, 6 itu mesti bullying itu mesti ada. Karena di kelas 4 itu kan siswanya sudah besar-besar. Jadi untuk bullying itu mesti rawan sekali untuk kekerasan, memukul, terus ngolok-ngolok teman-temannya, itu mesti ada. Itu mesti ada sistem pukul memukul itu Pak. Untuk ngolok-ngolok temennya itu juga ada. Jadi masalah yang ada di rumah kadang dibawa juga ke sekolah. Jadi besar-besar untuk bullying itu sendiri gitu Pak. Jadi memberikan pemahaman ya? Memberikan pemahaman agar siswa-siswa tersebut itu tidak bullying kepada teman-temannya. Oke. Terima kasih ya.
Diharapkan sosialisasi pencegahan ini bisa menghindarkan khususnya anak SD dari perilaku agresif terkait perundungan terhadap anak atau bullying tersebut. Yogi Pratama, CTV. Warga di Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo pada Senin siang digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat tanpa identitas dalam posisi setengah telanjang mengambang di sungai. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke puskesmas terdekat. Mayat di Sungai Pekalen, guys. Dalam rekaman video amatir, warga dan pengguna jalan digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki mengambang di Sungai Pekalen, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo pada Senin siang. Saat ditemukan, posisi korban dalam kondisi tertelungkup setengah telanjang. Usia korban diperkirakan sekitar 60 tahun sampai 70 tahun dan diperkirakan korban baru meninggal tidak lebih dari 3 jam. Posisi sungai melintang di sepanjang jalan Kecamatan Maron membuat warga penasaran melihat dari dekat siapa identitas jenazah tersebut. Guna kepentingan penyelidikan sekaligus pemeriksaan awal, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Maron. Menurut Kapolsek Maron, Ibtu Arif Nurdarsono, saat ditemukan korban tidak membawa identitas. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban, meski demikian polisi tetap akan melakukan visum. Mayat ini seperti apa, Dan? Baik, terima kasih terkait penemuan mayat yang ditemukan di Kali Pekalen, tepatnya di desa Maron Kidul. Telah ditemukan seorang mayat laki-laki, identitas masih nihil, umur kira-kira 65 tahun, sementara masih menunggu tim identifikasi untuk kelanjutan nanti pemberitaan lebih lanjut demikian. Hasil sementara kenapa, Dan? Penyebabnya kemudian? Sementara penyebabnya karena juga kami belum meriksa saksi-saksi keluarga, belum bisa mintai keterangan, sementara ya kami menunggu pemeriksaan keluarga dulu, baru nanti bisa kita menyimpulkan karena apa. Sama hasil pemeriksaan luar. Saat ditemukan benar tidak setengah telanjang, teman? Betul, waktu ditemukan pakai sarung sama pakaian. Untuk identitas sementara tidak ada. Kami menunggu hasil identifikasi dari Nafis. Polisi menghimbau jika ada warga yang kehilangan keluarganya dengan ciri-ciri laki-laki berusia 60 hingga 70 tahun bisa melapor ke kantor Polsek Maron atau Polres Probolinggo. Farid Falevi, CTV. Diduga hindari razia operasi Patuh Semeru, belasan motor disembunyikan pemiliknya di Semak Belukar pada Senin sore. Petugas akhirnya mengamankan motor tersebut. Tanpa pemiliknya ditinggal ya. Usai mendapat laporan warga, anggota Satlantas Polres Lumajang langsung mendatangi Semak Belukar di Kelurahan Citro Diwangsan, Lumajang. Petugas pun berhasil menemukan belasan sepeda motor ditinggal pemiliknya. Diduga hal itu imbas para pengendara menghindari operasi Patuh Semeru pada Senin sore. Belasan sepeda motor ini tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan sehingga pemiliknya kabur untuk menghindari razia. Dari lokasi Semak Belukar ini terdapat 15 sepeda motor diangkut oleh kepolisian dan diamankan di kantor Satlantas Polres Lumajang. Sementara itu operasi Patuh Semeru dilakukan untuk menekan angka kecelakaan dan mempersempit ruang gerak pelaku pencurian sepeda motor di Lumajang. Laksanakan hunting ya, di beberapa tempat kami berhenti yang dikira itu rawan laka. Saat berhenti ada laporan dari masyarakat di gang Semak-Semak sana itu kurang lebih ada 15 kendaraan. Kemudian kami mengecek sama anak buah, langsung ngecek ternyata dari kendaraan tersebut disinyalir itu tidak pakai surat, tidak layak jalan, tidak ada yang ada potbrong. Kemudian kami amankan, kami tindak. Itu untuk selain untuk menertibkan masyarakat biar tertib dalam operasi Patuh ini. Yang kedua untuk menekan angka laka lantas di mana di Lumajang ini cukup tinggi. Yang ketiga kami giat itu untuk meminimalisir kejadian curanmor yang ada di Lumajang ini. Siapa tadi sembunyi? Nggak ada. Bareng-bareng gitu ya? Nggak, saya sendirian, banyak. Tahu balik udah banyak ya? Banyak. Apa takut ya tadi ya? Iya.
Dalam operasi yang dilakukan, petugas mengamankan 60 sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, serta kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Para pelanggar disanksi tilang. Yongki Nugroho, CTV. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan.
PLN telah melistriki 99,68% masyarakat Jawa Timur di daratan dan kepulauan pada peringatan HUT RI ke-80. Perayaan kemerdekaan, PLN telah sambung listrik 948 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. Jelang hari kemerdekaan, PLN jaga keandalan pasokan listrik dengan pemeliharaan jaringan. Majelis Ulama Jember mendesak regulasi sonhorek ke DPRD dipercepat menjelang bulan Karnaval. Pertemuan dengan legislatif di DPRD Jember membahas langkah-langkah percepatan implementasi tersebut. Pertemuan antara Majelis Ulama Indonesia Jember bersama legislatif berlangsung di ruang Komisi A DPRD Jember. MUI Jember mendorong regulasi yang mengatur sonhorek dapat dipercepat, terlebih jelang maraknya kegiatan karnaval masyarakat di bulan Agustus mendatang. Ketua MUI Jember, Kiai Haji Abdul Haris menjelaskan bahwa fatwa haram sonhorek bukan hanya persoalan agama, namun juga dampak kesehatan yang ditimbulkan bagi masyarakat, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan. Ia menekankan bahwa pihaknya tidak ingin membatasi usaha maupun kreativitas masyarakat, namun ingin menyelamatkan generasi bangsa dari dampak negatif kebisingan terhadap kesehatan. Oh ya, ini kan tindak lanjut dari keputusan MUI Jawa Timur yang secara gamblang sudah menegaskan tentang bahaya sonhorek. Jadi sebenarnya kami tidak sedang kepingin membatasi usaha perekonomian macam-macam, tapi karena lebih di situ ada sesuatu yang sangat urgent, yang serius, tidak hanya terkait dengan masalah agama, tapi juga masalah kesehatan, maka harus speak up kami. Kami harus ngomong bahwa ketika kemudian melampaui batas desibel yang sudah ditetapkan oleh WHO, itu membahayakan generasi. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Jember, Tabroni, mengatakan bahwa pihaknya akan menampung aspirasi dari MUI, salah satunya dengan mempertimbangkan pembatasan sonhorek dalam rancangan Perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena dalam proses pembahasan Perda, kita bisa masukkan dalam apa nanti, bab apa, tentang apa begitu ya. Kan masih sesuatu yang masih bisa dimasak ini. Ini kan masih dalam proses, masih sesuatu yang masih dimasak begitu. Kita bisa masukkan. Termasuk tinggal masukkan kajian ilmiah yang ada itu, Bang. Termasuk begitu, batasan apa yang harus kita atur di dalam Perda tersebut. Jadi apa ke depan memang tidak perlu perda khusus itu? Ya, kalau ini sudah perda kan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, otomatis kan sudah menjelaskan maksudnya kan. Karena selama ini kan yang terganggu kan adalah warga masyarakat dengan suara bisingnya begitu. Kalau dari MUI kan menyampaikan juga soal-soal kesopanan ya, pakaian, ya kan. Kita atur itu semua nanti. Legislatif berencana memfasilitasi koordinasi lanjutan antara MUI dengan kepolisian serta pegiat sonhorek sebagai solusi jangka pendek. Lutfi Korohman, JTV. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Situbondo mengungkap praktik judi online atau judol. 2 warga diringkus polisi saat bermain game slot Zeus di sebuah warung kopi di Kecamatan Panji. Pelaku judol slot Zeus, MI, 29 tahun, dan R, 28 tahun, dikaler ke ruang penyidik Satreskrim Polres Situbondo. Keduanya berhasil diciduk tim Resmob Wilayah Tengah saat bermain game judol di sebuah warung kopi milik warga di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Senin kemarin. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan keduanya pelaku diringkus saat asik bermain judi online. Pelaku MI kepergok online bermain slot Zeus aplikasi Semut Win dan pelaku R bermain slot Zeus aplikasi Rensus 188. Selain 2 pelaku, polisi mengamankan barang bukti lainnya berupa handphone, sejumlah uang dan sepeda motor. Di hadapan penyidik Satreskrim, keduanya mengaku bermain game judi online. Jadi ngene, iki Satreskrim Polres Situbondo wingi dina Senin tanggal 21 Juli 2020 kira-kira jam 2 awan. Iku ngamanno wong loro sing waktu iku nongkrong nang salah sijine warunge warga nang Desa Mimbaan.
Kecamatan Panji. Wong loro iki dhewe-dhewe main judi online, sijine gawe karo-karone make nggawe judi online slot Zeus. Tapi dhewe-dhewe gawe ono sing gawe aplikasi Semut Win karo aplikasi Rensu 188. Nah, waktu dicekel iki wong loro iki disita HP sing gawe main judi iku. Terus juga ono pisan duit tunai karo dompet karo sepeda motor sing digawe nang warung iku. Kini kedua pelaku harus mendekam dalam sel tahanan Polres Situbondo. Mereka dijerat pasal 303 ayat 1 dan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 dengan ancaman kurungan penjara maksimal 10 tahun. Andi Nurholis, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Ranu Prasi yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.